Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan, nama saya Siti Zubaidah, SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam SMA TMI Raudatul Quran Metro, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, sekaligus mahasiswa PPG tahun 2022 batch 3 di LPTK UIN Syekh Muhammad Jamil Jambek, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dengan nomor induk mahasiswa 211223880. Hari ini Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SMA TMI Raudatul Quran Metro pada kelas 12 IPA 2 dengan materi pokok ketentuan harta waris dalam Islam dengan submateri pengertian, dalil, ketentuan, dan manfaat waris dalam Islam. Berikut adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah inna baik. Baik, alhamdulillah semua bil khair semua ya. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Semoga dengan dibacakan doa nanti, apa yang akan kita pelajari pada hari ini mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, silakan dipimpin doa Al-Mu'minin. Stay doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan dibuka Al-Qur'annya juz awal ya, surat Al-Baqarah, karena kemarin kita sudah menghatamkan sampai juz 30. Ya, silakan dibuka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib. Nah, silakan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran
pembelajaran kita hari ini. Nah, Ustazah akan mengabsen terlebih dahulu ya. Coba dilihat kanan kirinya, ada yang tidak hadir? Hadir semua. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sehat. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, Ustazah akan mengevaluasi terlebih dahulu tentang pelajaran yang sudah kita lalui minggu kemarin. Masih ingat materi apakah yang kita pelajari minggu kemarin? Masih? Masih. Tentang apa? Pernikahan dalam Islam. Baik. Untuk pengertian pernikahan dalam Islam, siapa yang bisa angkat tangan? Clarista, silakan. Apa pengertian pernikahan dalam Islam? Pernikahan dalam Islam itu secara istilah adalah kewenangan kepada seorang laki-laki atau perempuan Ya. untuk melakukan hal yang sah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Oke, bagus. Kita kasih aplaus dulu. Oke, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya masih terkait tentang materi kemarin, yaitu tentang rukun pernikahan. Coba siapa yang bisa menyebutkan rukun-rukun pernikahan? Oke, Safira silakan. Rukun pernikahan ada 4, yaitu laki-laki calon menikah, mempelai pria, saksi dan penghulu. Oke, jawabannya bagus. Kita kasih. Baik anak-anak, itu tadi ya sekilas terkait tentang pembelajaran kita minggu kemarin, yaitu tentang pernikahan dalam Islam. Nah, selanjutnya di sini Ustazah akan menyajikan sebuah gambar. Gambar ini nanti akan menuju kepada materi yang akan kita bahas pada hari ini. Tolong perhatikan ke depan ya, perhatikan dengan seksama. Nah, ini ada gambar 1 ya. Coba perhatikan, Ustazah kasih waktu 5 menit. Cukup? Cukup. Oke, untuk gambar yang kedua. Gimana? Cukup? Cukup. Baik, coba siapa yang akan menanggapi gambar yang pertama? Saya Ustazah. Oke. Gambar pertama menunjukkan gambar tentang harta warisan. Tentang harta. Oke, yang kedua coba siapa? Cinta, silakan. Gambar kedua menunjukkan tentang pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan gambar dan 1 dan 2 itu terkait apa? Tentang terkait warisan. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran, Ustazah di sini akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Ya, apa kegunaan pretest ini? Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian itu tentang warisan. Oke, silakan disiapkan HP-nya. Ya, silakan masukkan link. Nah, kerjakan. Ustazah kasih waktu 10 menit. Gimana? Sudah cukup? Oke, alhamdulillah ya, kita sudah dilakukan. Nah, di sini kita akan masuk kepada pembelajaran kita, yaitu tentang warisan. Pertama kita akan mengetahui dulu tentang kompetensi dasar daripada warisan. Pertama kita lihat kompetensi dasar. Pertama, meyakini dan mengakui kebenaran ketentuan pelaksanaan waris berdasarkan syariat Islam. Kemudian yang kedua, itu menunjukkan sikap peduli kepada orang lain sebagai implementasi pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Yang ketiga, mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Dan yang keempat, mempraktekkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Nah, ini adalah kompetensi dasar daripada pembahasan kita hari ini. Untuk selanjutnya kita akan mengetahui tujuannya. Ini adalah apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini tentang waris? Yang pertama adalah, coba dibaca bareng-bareng. Yang pertama, 1. Meyakini ketentuan pelaksanaan waris berdasarkan Islam. 2. Menunjukkan sikap peduli kepada orang lain sebagai jaminan pelaksanaan. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan. Nah, ini apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama itu tentang pengertian waris. Kemudian yang kedua adalah dasar hukum waris. Kemudian selanjutnya adalah ketentuan waris. Nah, di dalam ketentuan waris ini ada namanya rukun waris, syarat
mendapat warisan, sebab dapat warisan, siapakah ahli waris dan hikmah belajar mawaris. Baik, sampai di sini dulu. Coba sekarang dibuka bukunya, coba dicari tentang materi kita. Coba dipahami dulu sebentar tentang mawaris. Yuk dibaca, semuanya dibuka bukunya. Gimana? Sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Coba sebelum Ustazah menjelaskan lebih dalam terkait pembelajaran kita hari ini, nah Ustazah pengen tahu sejauh mana. Coba siapa yang bisa mendefinisikan mawaris? Yuk, angkat tangan. Sela, oke Sela, coba apa itu mawaris Sela? Mawaris adalah suatu kejadian pemindahan harta warisan dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Oke, bagus sekali. Kasih aplaus, Nak. Baik, kita lanjut ya. Alhamdulillah bagus nih pengetahuannya Sheila tentang mawaris ini ya. Oke, kita lihat apa sih pengertian waris, mawaris ya. Di sini ada pengertian mawaris dan warisan. Pertama, mawaris adalah serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Jadi maksudnya mawaris ini adalah rangkaian kejadian ya, seperti ilmu faraid ya. Nah, itu adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan harta warisan yang akan diberikan orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup. Itu namanya mawaris. Kemudian yang kedua adalah warisan. Nah, ini jadi beda lah ya. Mawaris dengan warisan itu beda. Aturan yang dirancang untuk mengatur terkait pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris serta memilih siapa saja yang berhak menerima waris. Nah, jadi kalau warisan itu adalah bentuk harta. Harta punya siapa? Harta orang yang sudah meninggal. Jadi kalau orang yang sudah meninggal itu punya harta banyak, nah kemudian sepeninggalannya harta itu menjadi bisa disebut juga dengan harta warisan. Beda kalau orangnya masih hidup. Kalau orang masih hidup, dia kalau sudah bagi-bagi uang namanya apa? Sedekah? THR? Hibah. Nah, ini ya. Jadi yang dimaksud kalau orangnya masih hidup, contoh nih, bapaknya siapa punya harta banyak, kemudian anaknya banyak langsung dibagi-bagi. Nah, itu namanya hibah. Ya, kalau warisan itu orangnya sudah meninggal. Jadi jangan sekali-kali minta warisan kalau orang tuanya masih hidup. Kalau orangnya masih hidup berarti apa? Hibah. Kalau kamu minta warisan nih, contoh tiba-tiba, Pak saya minta warisan. Nah, kalau kalian minta warisan kepada orang tua masih hidup, berarti sama saja mendoakan. Ini yang nggak boleh, ini yang tidak baik. Nah, ini yang akan kita pelajari apa sih tentang warisan. Baik itu. Baik, kita lanjut ya. Kemudian yang kedua adalah tentang dasar hukum mawaris ya. Nah, ini apa sih perlunya kita mempelajari dasar hukum mawaris supaya kita tahu bagaimana hukum-hukum terkait dengan mawaris. Pertama adalah surat An-Nisa ayat 11 sampai 12. Siapa yang mau baca ini? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum bidzakari mithlu hadhil unsayayni. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayni falakunna thuluthu ma tarak. Sadaqallahu al-azim. Alhamdulillah, suaranya luar biasa, bagus ya. Nanya, kita kasih aplaus dulu ya. Oke, alhamdulillah ini suaranya bagus, tartilnya bagus ya. Jadi tidak sia-sia kita belajar di mana? Di SMA Raudatul. Nah, SMA Raudatul Quran. Baik, ayat surat An-Nisa ayat 11 dan 12 ini menerangkan yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka. Nah, maksudnya pembagian pusaka itu apa? Pembagian harta, yaitu untuk anak-anakmu, yaitu sebagian anak laki-laki, kemudian dengan bagian kedua adalah anak perempuan. Nah,
jadi di sini apa sih maksud dari arti ini? Nah, jadi anak laki-laki itu mendapatkan dua bagian, ya, dua bagian daripada anak perempuan. Jadi kalau perempuan itu bagiannya satu, laki-laki bagiannya dua. Jadi warisannya banyak siapa? Banyak laki-laki. Paham ya? Oke, untuk ayat selanjutnya surat An-Nisa ayat 7. Siapa yang mau baca? El-Hadi, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun wa lin-nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma tarakal walidani wal aqrabun min aqalla minhu amrun nasiban mafruḍa. Shadaqallahul 'azim. Baik, alhamdulillah ya. Suaranya bagus juga. Ini terkait dengan apa tadi? Dalil daripada waris. Nah, sekarang kita akan masuk kepada rukun waris. Rukun waris ada berapa? Rukun waris ada berapa? Dua. Ya. Pertama adalah pewaris. Siapakah pewaris itu? Orang yang mewariskan hartanya, atau bisa dikatakan orang yang sudah meninggal dunia. Ya, ini adalah pewaris. Kemudian yang kedua adalah harta warisan. Nah, di sini untuk rukun waris ada 3 ya, Nak ya. Yang pertama, yang kedua harta warisan. Apa sih harta warisan itu? Jadi harta warisan ini adalah harta bawaan atau harta peninggalan siapa? Orang yang sudah meninggal. Dan perlu diketahui harta warisan ini bisa dibagi apabila orang yang meninggal tadi urusannya juga sudah diselesaikan. Contoh, apabila orang yang meninggal itu punya hutang, ya, punya hutang itu harus dibayar dulu. Kemudian seperti pengurusan jenazah itu kan bayar ya. Kalau dulu mungkin tidak bayar anak-anak. Kalau sekarang ini bayar. Ya, sekarang itu semuanya serba bayar ya. Nah, setelah semua sudah diselesaikan, nanti baru harta sisanya itu dijadikan harta waris, kemudian dibagi sesuai dengan urutan-urutannya. Ini untuk harta warisan. Apa itu? Untuk yang ketiga adalah ahli waris. Siapakah ahli waris itu? Ahli waris itu adalah orang-orang yang berhak menerima warisan. Contoh di sini adalah nasab. Nasab itu apa sih? Keturunan. Kemudian hubungan pernikahan dengan pewaris dan beragama Islam. Jadi apabila sudah pernah mempunyai hubungan dalam pernikahan, maka dia berhak mendapatkan warisan. Baik, gimana tentang rukun waris sudah paham? Paham. Kita lanjut ya. Kemudian di sini ada ahli waris. Nah, di sini ahli waris tadi yang saya bilang, selain anak yang mendapatkan ahli waris, di sini ada jumlah 25 orang yang mendapatkan warisan dari sepeninggalan orang yang sudah meninggal. Pertama, 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki. Ini yang biasanya disebut asoba. Kemudian yang kedua adalah 10 orang dari pihak perempuan, itu disebut zawil wurud. Ini adalah pembagian warisan dari segi keturunan dan zawil wurud. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan ini beberapa ini ya, pembagian warisannya ada 15. Coba dipahami. Kelihatan anak-anak? Kelihatan enggak? Kelihatan. Kurang bisa. Sudah? Kelihatan? Oke. Silakan
Cukup? Ada yang mau bertanya? Oke, Safitri, silakan. Ustazah, bagaimana kalau Coba sekarang Safitri berdiri. Ustazah, anak ingin bertanya bagaimana kalau dengan paman sebapak? Paman sebapak. Oke, silakan duduk kembali. Baik, nah ini yang dimaksud paman sebapak ini siapa kira-kira? Coba, ada yang mau nanggepin? Ada yang tahu siapakah paman sebapak itu? Nah, paman sebapak itu adalah bisa dikatakan om. Ya, om ini dalam hak waris dia tetap mendapatkan warisan. Tapi yang tetap yang lebih banyak adalah orang yang dekat dengan orang yang sudah meninggal, yaitu seorang anak. Coba kalau anak laki-laki tadi dibanding perempuan dapatnya berapa bagian? Dua banding satu. Oke, sampai di sini dulu anak-anak. Kita ice breaking dulu ya. Silakan berdiri. Oke, sudah siap semua? Sudah berdiri semua? Satu, dua, tiga. Cukup? Sudah semangat? Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, sebab mendapat warisan. Di sini ada 4 orang yang sebab mendapat warisan. Pertama itu nasab atau keturunan. Tadi sudah jelas ya. Kemudian yang kedua pernikahan. Nah, ini kalaupun contoh nih, seorang laki-laki dan perempuan, kemudian dia menikah, kemudian belum melakukan hubungan suami istri, kemudian yang laki ini meninggal, sang istri tetap mendapatkan warisan. Kemudian yang ketiga, memerdekakan budak. Seorang yang memerdekakan budak berhak mendapat warisan saat budak yang dimerdekakan tersebut tidak memiliki ahli waris. Nah, tadi yang saya bilang, jadi dia kalau punya harta, dia tidak punya ahli waris, tidak punya anak. Siapa yang berhak menerima waris? Siapa? Nah, orang yang memerdekakan. Kemudian yang keempat adalah Islam. Seorang muslim yang meninggal dunia, ayo coba dibaca. Seorang muslim yang meninggal dunia namun tak memiliki ahli waris yang memiliki sebagai atas pemeriksaan warisnya, maka harga Nah, jadi ibaratnya orang Islam kemudian dia tidak punya keturunan, dia tidak punya istri. Nah, hartanya itu boleh diserahkan kepada Baitul Mal. Ini adalah kenapa sih orang itu sebab mendapat warisan, inilah sebab-sebabnya. Ada 4. Nasab atau keturunan, pernikahan, memerdekakan budak, kemudian Islam. Kemudian pembahasan terakhir yaitu tentang hikmah manfaat mempelajari waris. Coba nomor 1, Najil dibaca. Mengetahui kepada siapa dan seberapa besar bagian yang diterima oleh ahli waris tersebut. Jadi ini mengetahui hikmahnya, manfaatnya, mengetahui kepada siapa dan seberapa besar bagian yang diterima oleh ahli waris tersebut. Jadi untuk pembagiannya itu sesuai dengan tatanan masing-masing. Kalau anak laki berapa, perempuan itu berapa, kemudian nanti istrinya itu berapa, nanti ayahnya berapa, ibunya berapa. Jadi sesuai dengan tatanan masing-masing dan sesuai dengan haknya masing-masing. Kemudian yang kedua, coba Restu dibaca. Mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran yang membahas tentang pembagian harta warisan. Nah, ini mengamalkan ayat-ayat tadi. Tadi ayatnya ada berapa? 2. Surat apa tadi? Surat An-Nisa ayat 11 dan 12 ya. Ayat 7. Jadi itu ya, itu ayat-ayat yang terkait dengan harta waris. Kemudian yang ketiga. Coba siapa yang mau baca yang ketiga? Saya telah Oke, tadi baca. menyelamatkan harta orang yang meninggal dari mengambil alihan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini sering terjadi ya. Nah, kadang saja jangankan orang yang sudah meninggal, kadang orang masih hidup aja masih buat rebut. Banyak ya orang merebut harta orang tanpa tanggung jawab, banyak sekali. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi di kalangan kita. Amin. Kemudian yang terakhir, coba Pak bisa baca yang terakhir. Mengetahui cara dan rukun pembagian harta warisan. Nah, inilah manfaat
gue pikir di sini gue akan cerita ke kalian, tapi ini bukan cerita gue. Ini cerita tentang keluarga saudara gue. Lebih tepatnya om gue. Dia yang paling tua di sini karena bokapnya sangat pelit. Seringkali dia berbohong kepada papanya dengan memberi tagihan dia yang punya abal-abal. Padahal uangnya justru dipakai untuk hal lainnya. Gimana? Sudah paham? Sudah. Baik, nah ini video ini akan kita jadikan PPR. Nanti silakan menuju ke kelompoknya masing-masing, dibahas, dianalisa permasalahan apa yang ada dalam video. Nah, dalam menganalisis video, Ustazah akan membagikan LKPD. Nanti silakan kalian kerjakan di LKPD ya. Kelompok 1. Oke, baik anak-anak, silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Yang didiskusikan, dicari solusi permasalahan dulu, kemudian solusinya apa. Ya, kelompok 1, kolaborasinya. Oke, kalau sudah siap, kita maju presentasi diawali dengan kelompok 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berjumlah 4 orang ingin mempresentasikan tentang pentingnya ilmu agama dalam pembagian warisan. Saya Gita Alia Kaisani sebagai moderator dan samping saya Bumi Nur Asia sebagai pemateri 1, Raya Selalaya Marcelia sebagai pemateri 2 dan Raihan Eladi sebagai pemateri 3. Ahli waris meminta pembagian agama untuk dilakukan. Kedua, pewaris tidak menikah jika semua ahli waris ada. Maka yang berhak atas warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau budak. Bagi pewaris yang tidak menikah, maka yang berhak mendapat warisan adalah ayah dan ibunya. Tapi jika keduanya sudah meninggal, yang berhak menjadi ahli waris adalah saudara kandungnya. Dengan perbandingan anak saudara laki-laki dan perempuan adalah 2:1. 3. Wasiat lebih besar dari jatah ahli waris. Pewaris dapat membuat surat wasiat kepada seorang yang dikehendakinya selama tidak melebihi 1/3 dari harta warisan, kecuali jika semua ahli waris menyetujui. Batas 1/3 ini ditentukan untuk menjaga agar ahli waris tidak terlambat. Baiklah, kami di sini akan membuka satu termin dengan 2 pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Baik, saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Dari 25 orang pewaris yang paling berhak menerima harta waris itu siapa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Adit dengan pertanyaan dari 25 ahli waris, siapakah yang paling berhak menerima harta warisan? Jadi ahli waris itu ada 25 orang, 15 laki-laki dan 10 perempuan. Akan tetapi yang paling berhak menerima ahli warisan itu adalah orang yang paling dekat dengan orang yang meninggal, yaitu anaknya, terlebih anak laki-laki. Oke, kita kasih aplaus dulu. Baiklah, sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu. Baik, selanjutnya silakan maju untuk kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang mawaris. Judul masalahnya pentingnya ilmu agama dalam pembagian warisan. Baiklah, saya Safitri Mustara Ayu sebagai moderator, kemudian Najib Mazuko, pemateri 1, kemudian Najib Latur. Warisan akan timbul baik secara hukum waris perdata maupun dalam hukum waris Islam ada 2 hal, yaitu pewaris yang telah meninggal dunia dan adanya hubungan darah dengan pewaris kecuali suami istri. Yang disesuaikan dengan nomor tentunya sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan. Bagaimana dengan anak tiri sesuai? Anak tiri tentu tidak ada hubungan darah dengan ayah tirinya jika anak tersebut adalah bawaan ibu. Begitu juga anak tiri
tiri bawaan suami tidak mempunyai hubungan darah dengan ibu tiri. Sesuai dengan ketentuan hukum waris, maka anak tiri tidak mendapatkan hak waris dari ayah tiri atau ibu tiri. Misalnya ayah tirinya meninggal terlebih dahulu, maka akan mendapatkan hak waris adalah istrinya, anak bawaan suami, dan anak. 2. Pasutri yang mempunyai anak bawaan atau anak kandung lain dari pasangan sekarang agar memberikan pemahaman akan siapa yang berhak mendapatkan warisan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baiklah teman-teman, di sini kami maaf sekali hanya membuka satu pertanyaan. Baiklah teman-teman, siapa yang ingin bertanya? Syafira, silakan Syafira, diri. Di sini saya dari kelompok 4, saya akan menanyakan bagaimana solusi atas status anak tiri terhadap harta waris tersebut. Pertanyaan akan dijawab oleh saudara Rehan. Silakan untuk menjawab. Solusi atas status anak tiri terhadap harta waris adalah: 1. Orang tua tiri akan menggali ilmu dalam Islam atau KUHP perdata sebelum menikah dengan janda atau duda yang mempunyai anak bawaan agar tidak salah dalam memberikan harta warisan. 2. Pasutri yang mempunyai anak bawaan, anak kandung lain dari pasangan sekarang agar memberikan pemahaman akan siapa yang berhak mendapatkan warisan agar tidak terjadi kesalahpahaman. 3. Sebelum bagi-bagi harta warisan, alangkah baiknya pasutri bertanya terlebih dahulu kepada orang yang lebih alim dalam masalah tersebut. Oke, kita kasih aplaus pertanyaan. Baik anak-anak, alhamdulillah semua sudah selesai presentasinya yang kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini Ustazah akan menambahkan daripada presentasi kita atau PPL yang kalian munculkan dalam pembelajaran ini. Yang pertama yaitu terkait pentingnya ilmu agama tentang waris. Nah, itu penting sekali anak-anak ya, ilmu agama itu. Karena apa? Dengan ilmu agama kita akan mengetahui semuanya. Nah, karena kalau kita tidak mengetahui ilmu tentang waris, otomatis nanti ketika ada pembagian warisan pasti akan timbul apa? Perselisihan. Itu pasti ya, karena biasanya sesuatu yang terkait hal dunia itu akan banyak ribut, pertikaian, bahkan sampai bunuh. Karena gara-gara apa cuman? Oke, Ustazah kira cukup anak-anak untuk materi kita. Di sini sekarang Ustazah akan mengadakan post test. Silakan dipersiapkan HP-nya. Nah, di sini Ustazah sudah memberikan link post test. Silakan masukkan ke HP kalian. Nah, silakan kerjakan selama 10 menit. Mulai. Oke, cukup. Baik, anak-anak, setelah kalian mengerjakan post test, Ustazah akan mengoreksi apakah penilaian kita itu sudah bagus, hasilnya sudah bagus. Oh, alhamdulillah sudah bagus ya. Tadi pretestnya masih ada yang dapat 70, ada yang dapat 65. Sekarang post testnya sudah bagus. Berarti kalian sudah paham tentang terkait apa? Warisan. Oke, coba Ustazah lihat di sini ada Danda. Danda tadi pretestnya dapat 70, sekarang dapat 90. Kasih yang kedua di sini ada Nazilatul Rahmah. Nah, pretestnya masih 65, ini sudah dapat 85. Alhamdulillah. Yang lainnya sudah bagus-bagus. Alhamdulillah. Baik anak-anak, kita sudah melakukan post test. Sekarang kita akan mengambil kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini terkait dengan materi kita. Siapa yang akan memberi
sekarang ini yang diterangkan oleh saudara ya, kita semua dapat memahami pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Baik, selanjutnya siapa yang akan memberikan refleksi dalam pembelajaran hari ini? Oke, Safitri, silakan berdiri Safitri. Baiklah, Ustazah, refleksi pembelajaran pada materi kali ini menurut Ana Ustazah sangat menyenangkan dan pastinya juga saya lebih mudah untuk memahami materi tentang hak waris atau hak waris. Oke, kita kasih aplaus. Baik, alhamdulillah anak-anak, usai sudah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa sebelum mengakhiri pembelajaran Ustazah akan memberikan apa biasanya? PR. Nah, PR itu nanti silakan dikerjakan di rumah dan dikumpul minggu depan. Oke, untuk hari ini kita cukup pembelajaran terkait tentang pengertian, dalil, ketentuan dan manfaat daripada hukum waris. Kemudian untuk minggu depan kita akan membahas tentang perhitungan. Nah, perhitungan mawaris itu berhubungan dengan berapa tadi? Yang berhak menerima warisan? 25. Faidu? Baik anak-anak, jangan lupa ya sebelum Ustazah mengakhiri, Ustazah ingatkan kembali banyak-banyak belajar. Nah, terkait dengan pembelajaran pasti kita akan mendapatkan sebuah ilmu. Dan ilmu itu adalah warisan yang paling utama. Kalau warisan harta itu bisa habis nggak anak-anak? Bisa ya. Nah, tapi kalau ilmu bisa habis nggak? Tidak, karena dengan ilmu itu juga, nah manusia itu akan diangkat derajatnya di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, Ustazah kira cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan manfaat dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucap kalimat alhamdulillah.